Ilaha illallah. Mohon maaf bang, sound system echonya dikecilin dikit lagi ya, jadi suaranya ngaung kayak jauh. Nah ya ada segitu aja, bukannya apa-apa kalau diantepin aja suara saya kagak diantak Kiai. Mohon izin ya Habib, mudah-mudahan Kang sound system saya doain biar masuk surga sama sound-soundnya. Sampai mana tadi sih itu mukadimahnya? Bu, please deh ngajinya fokus madep kemari aja. Kan jarang-jarang lihat Ustadz ganteng kayak saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri. Amin. Kagak ada yang amin pisan. Lagi ngeliatin besek aja. Ini mah gua kalah sama besek lempengan ini. Ya, ini mah ceramah begini bora-bora nguntungin, balik modal ge kagak ini mah. Bercanda. Amin. Kalau amin tangannya di mana, Pak? Ini mulutnya amin, tangan sembari nyomot kue lu. Ulang sekali lagi ya, Bu. Amin. Entar belum doa. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Doa amma ba'du diamin juga. Udah kenceng salah lagi lu. Hadratil muhtaramin, segenap para alimil ulama, para kiai, para habaib, para sesepuh dan para pinisepuh, baik dari yang tertua sampai yang termuda yang sangat saya muliakan, wabil khusus kepada beliau yang mulia Asy-Syarif Sayyid Habib al-Mahbub al-Habib Dia bin Syahab mata'anallah bi tuli hayatih. Kita doakan Habibana kita sehat selalu, panjang umur, makin banyak duitnya. Foto dulu, foto sarang gonggo. Udah cakep bang. Jangan lupa di tag di Instagram saya @zakimubarak_al-madinah. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Al-Mukarram Al-Mukhtaram Al-Ustadz Haji Muhammad Sahril Yahya. Yang mulia, saya punya orang tua, saya punya guru Al-Mukarram Al-Mukhtaram Bapak Kiai Haji Mustafa Ilyas MM. Kita doakan beliau semoga sehat zahiran wa batinan. Allah jaga dimanapun beliau berada, dan semoga segala hajat dan cita-cita beliau semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Yang saya hormati, saya muliakan Al-Mukarram Al-Mukhtaram Bapak Kiai Haji Abdul Ghafur, Al-Mukarram Al-Mukhtaram Bapak Haji Abdul Ghani SS selaku Ketua RW 016. Yang mulia Al-Mukarram Al-Mukhtaram Al-Ustadz Ahmad Rosyadi, Al-Mukarram Al-Mukhtaram Bapak Haji Lukman, Al-Mukarram Al-Mukhtaram Al-Ustadz Haji Abdul Karim SQ. Yang mulia Al-Mukarram Al-Mukhtaram Abang Zulham Effendi. Yang mulia Al-Mukarram Al-Mukhtaram, saya punya idola, man beliau lagi di Lampung orangnya Pak, Bapak Kiai Haji Hasbiallah Ilyas mata'anallah bituli hayati. Amin. Kita doakan beliau semoga sehat selalu, panjang umur, sukses selalu karirnya. Amin ya rabbal. para ibu-ibu haji, para bapak-bapak haji, para calon-calon haji,
Yang amin saya doain tahun depan berangkat haji. Tuh giliran begitu aminah kenceng. Orang Pulau Nangka amin aja kudu diajarin mulu. Bu pengen berangkat ke Mekah, aminnya diulang ya. Para ibu-ibu haji, para bapak-bapak haji, para calon-calon haji. Ya aminnya telat lagi. Kata malaikat gue jeguk loh. Alhamdulillah wa syukurillah. Aparatur pemerintahnya pun tadi kata Bapak RW hadir, dari Bapak Babinsa Bimaspol, dari Bapak-bapak Hansipnya. Alhamdulillah teman-teman Banser, Ansor dan yang lainnya ikut memeriahkan abang-abang FBR Gardu. Nah, ini nih dari tadi bawel masih disuruh panggung aja nih. Saya ngaso dulu, kiai ngaso dulu, panggung ngaso dulu. Ini dia orangnya nih. Mudah-mudahan abang-abang FBR biar masuk surga semuanya, sama sendal jepitnya juga masuk. Amin ya Rabbal. Malam ini kita merayakan peringatan Maulidur Rasul, memperingati kelahiran seorang manusia agung, memperingati kelahiran seorang manusia yang amat sangat luar biasa. Kelahirannya siapa? The King of the King, the best of the best, our Prophet Muhammad sallallahu alaihi. Saking luar biasanya Pak Nabi kita Muhammad, saking hebatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai bang ya nyauta kagak enak banget. Emang kalau ngaji mah nggak di Pulau Nangka, nggak di Lampiri, Pondok Lapa, di tempat saya emang resepan nama emak-emak. Kalau emak-emak mah digeroin sekali nyauta kompak. Nih coba kita buktiin Pak. Bu tuh udah lemes banget dia mah. Coba ada bapak-bapak panggil groin Pak. Yeay, maksain banget. Saking hebatnya Bu Nabi kita Muhammad, sampai-sampai ada salah seorang tokoh dari India, beliau punya nama Mahatma Gandhi. Nih Mama kenal sama Mahatma Gandhi Mak? Kenal? Kagak? Kalau sama Sahrukan kenal di mana lo? Sotoy banget. Kenal. Sama Amitabh Bachchan kenal? Sri Devi, Serintilan. Ini Bang, Mahatma Gandhi adalah salah seorang tokoh masyhur, terkenal dulu pada masanya. Kata Mahatma Gandhi begini, Hazrat Muhammad is the greatest of all on the world. He feared no one but Allah. I said yes when I read it he, and his Malaysian Sampanian Sapenterenterali. Bininya siapa sih itu? Tawa sampai ngerti Bang, ngerti. Kata Mahatma Gandhi, Muhammad ini emang orang hebat, Muhammad ini emang orang besar, Muhammad ini emang orang yang sangat terkenal di kolong dunia ini. Walaupun Muhammad ini orang hebat, orang besar, orang yang sangat terkenal, he feared no one but Allah. Akan tetapi Nabi kita Muhammad masih takut kepada Allah Subhanahu. Makanya udah pas banget Bu kalau Nabi kita jadikan contoh. Betul apa kagak? Bener apa bener? Kalau ada yang ngemeng, Pak saya ini pedagang Pak, Rasulullah juga pedagang. Pak saya ini kepala rumah tangga, Rasulullah punya anak, punya bini. Gue udah pakai istri, orang Pulau Nangka belagu buat istri, punya bini, ya emang istri-istri juga. Kalau ada yang ngomong Pak saya ini anak muda, Rasulullah juga pernah muda. Oh Pak saya polisi Pak, saya TNI Pak, Rasulullah pemimpin perang di medan perang. Betul? Dari segi aspek manapun baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad bisa kita jadikan contoh.
Ini mobil khusus nih bapak-bapak nih, banyak banget yang hadir. Alhamdulillah. Bapak-bapak, contoh akhlak Nabi begitu amat sangat mulia, luhur, tinggi akhlak budi pekertinya Nabi, Pak. Pak! Ya Allah, mau dipanggil bikin orang kesel aja. Mana dari tadi suruh ke panggung aja, suruh makan kagak. Ya Pak. Nah begitu ngapa? Pak, Nabi akhlaknya cakep banget. Beliau jangankan manggil orang, manggil istrinya aja cakep. Ya Humairati, wahai istriku yang pipinya agak kemerah-merahan. Ini mirip kayak mak-mak tuh, saya lihat tuh. Pipinya pada merah semua. Kebanyakan pakai blosonnya. Mungkin bapak-bapak ada yang ngemeng, Jack, saya manggilnya selain ya Humairoh boleh apa kagak? Kayak orang anak-anak zaman now lagi anu-anuan gitu, demen-demenan. Anak zaman sekarang lagi pada demenan kan, panggilanannya banyak banget bang. Ada manggilnya pakai cara my honey, my lovely, ayang embeb. Boleh apa kagak tuh? Boleh aja. Kalau misalkan manggilnya nyalo, oh dia seneng kagak ngapa-ngapa. Babalo, oh dia seneng kagak ngapa-ngapa. Iya apa kagak? Tapi Nabi manggil istrinya cakep banget. Ya Humairati, wahai istriku yang pipinya agak kemerah-merahan. Nih akhlak Nabi. Kalau udah bu, tuh kan dia udah ngobrol lagi sama temennya. Bu, kalau udah kepala rumah tangga suami mencontoh akhlak Nabi dari segi ucapan, perkataan tadi, dari segi perilaku, tingkah laku, perbuatan dan lain sebagainya, yang jadi istri contoh akhlak Nabi. Baca sejarah bagaimana akhlak mulia istri-istrinya Nabi. Kalau istrinya Nabi itu bu, ibu bocah ngapain sih pada ribet banget panitia dari tadi. Udah duduk apa teradahan aja, tenang-tenang aja neng. Jadi kayak panitia baru ngadain acara. Mohon maaf ya. Tenang-tenang aja neng, udah duduk situ ya, duduk. Jadi ngeliatin lu aja ibu-ibu. Ya, jadi ada aja saingannya ceramah. Bu, sampai mana sih tadi ceramahnya? Ya ini mah bangsa kalau nyampe rumah. Bu, ona Jaki Mubarak tadi ceramah apa? Bu, contoh akhlak istri-istrinya Nabi. Kalau istrinya Nabi dan bersoleh hanya untuk suami, betul gak pak? Itu muka dipakein bedak hanya untuk suami, bibir dipakein gincu alias lipstick. Apaan emang namanya? Nah iya lipstick hanya untuk suami. Badan dipakein minyak wangi hanya untuk suami, semuanya buat suami. Kadang-kadang model ibu-ibu zaman now beda, waktunya rapih wangi bukan buat suami. Kadang-kadang mau kondangan mau arisan doang dia rapih banget, rapi. Kadang-kadang pakai bedak aja kagak cukup atuh. Semua pabrik bedak bang ditempelin semua di pipinya, mulai dari bedak dingin Sari Ayu, Ultima 2, bedak Revlon, bedak Mambo, bedak Mars, bedak Maya, bedak Pipa, B29, Rinso Autan, sabun colek, Backlin, semua ditempelin di pipi. Kadang-kadang mau pergi arisan aja bikin alis kagak cukup 15 menit, bikin alis dong, bikin alis sampai 35 menit habis tuh alis dibikin kayak setang King, sampai nungkik banget, nungkik. Kadang-kadang pakai minyak wangi kagak cukup atuh lagi, ketek kanan beda, ketek kiri beda, serot. Pas giliran tidur sama laki bau curut ya, mana pakai dasar somplak, BH ngample sebelah, yang atuh ditindik pakai peniti, lakinya meluk ketusuk peniti. Kasihan amat. Jangan pakai tepuk tangan.
percuma kalau kagak kompak. Ayo kalau mau tepuk tangan biar kompak, ayo bareng, 1, 2, 3. Begitu dong. Ya mohon izin Kiai Mustafa Abibana, saya mau ceramahnya kayak begini aja ya Bu ya. Ada nyengirnya, ada ketawanya, yang penting materi harus tetap masuk ini Pak. Ya kan kalau ada ketawanya kayak begini ya, saya juga dapat pahala. Hitung hibur orang-orang stres kalau kayak begini kan ya. Iya, hitung hibur orang stres. Alhamdulillah. Nih Bu, ntar pulang dari sini itu bedak udah pada luntur, bedakin lagi ya. Tungguin suaminya pulang, karena masih bebenah nih benerin tenda, nganuin tenda antar di sini. Nyampe di rumah tuh dandan yang rapi, pakein bedak, pakein lipas setik, pakai dasar ada yang bolong-bolong. Setuju apa kagak Pak? Setuju apa kagak? Udah tenang-tenang aja Pak ya. Saya lagi belain ini dari tadi dah. Yang penting rapi udah urusan. Bu, istri yang soleha dia paham, dia tahu bagaimana cara menyenangkan hati suaminya. Karena walau bagaimanapun surganya istri, nih suami. Jek ilok surga hitam banget. Surga suami. Maaf nih. Walaupun ada seorang istri, Bu, ini lempengan ini jangan pura-pura budek gini ya. Pak, tenang, saya lagi belain. Anteng-anteng aja ya. Pokoknya rapih dah. Bu, walaupun ada seorang istri yang ahli ibadah, sholatnya rajin, sedekahnya udah puluhan juta, umroh kalau dia mau, haji setiap tahun dia berangkat, Mekah, Madinah, Jakarta, Madinah, Mekah, setiap tahun dia berangkat haji. Tapi kalau sering nyakitin hati suami, seluruh amal ibadahnya, seorang istri yang durhaka kepada suaminya, seluruh amal ibadahnya ditolak mentah-mentah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenang Pak, saya lagi belain. Ini tepuk tangan yang cerdas doang ini. Bu, please deh, lempengan ini jangan pura-pura budek. Tenang Pak, saya lagi belain. Pokoknya rapih dah. Kadang-kadang maaf ziarah, udah kemana aja ziarah, sampai kuat ngutang-ngutang sama laki ngelawan mulu. Bu, kalau ada laki lagi marah-marah aja, ibu jangan ikutan marah, pakai cara otak pakai. Misalkan ada laki lagi marah-marah aja, mama, marahnya bagaimana sih aki-aki kalau marah di rumah? Bu, apa? Nyalo, sini loh. Kan orang Betawi galak banget udah marah ya. Itu jangan dibalas marah, Bu. Dengerin nih kalau diajar-ajarin. Nih kayak begini nih, suami lagi garang kayak begitu, lagi sedang marah-marahnya, ibu masuk ke kamar, kalau pakai celana ganti daster. Udah begini aja Bu nih tuh, Papa jangan suka marah-marah Papa, ayo kembalilah ke asalmu Papa. Kalau emang masih marah juga pakai goyangan dikit, Papa kembalilah ke asalmu Papa. Pasti kagak jadi marah itu laki. Bener apa kagak Pak? Cakep nih kalau udah suaminya mengikuti cara akhlak baginda Rasulullah, istrinya baca sejarah bagaimana akhlak para istri-istrinya Rasulullah, terjalinlah keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal. Makanya Nabi itu kan Pak pernah mengatakan begini, yang walaupun beliau rumahnya kecil, nggak tingkat kecil Rasulullah rumahnya, tapi bisa mengatakan baiti jannati. Ya Allahnya jelek banget ya. Ulang sekali lagi ya.
biar makin siar ya Pak ya, ya Pak ya, ya Bu ya, ya Bu ya, ya buaya. Baiti jannati, kata Rasulullah, rumahku adalah surgaku. Kenapa Rasulullah bisa mengatakan seperti itu Pak? Karena beliau punya istri yang sangat taat sama suaminya, taat ibadah kepada Allah juga. Tuh, cakep kalau kayak begitu, iya apa kagak Pak? Kalau itu kayak begitu urusannya udah WC sudah lancar semuanya. Yang jadi kepala rumah tangganya cakep, yang jadi makmumnya istrinya cakep akhlaknya, yang jadi anak muda nih di sini alhamdulillah kita bersyukur. Ini pergerakan Maulid di apa namanya bahasanya tuh? Dipelopori ya. Dipelopori oleh anak-anak muda di Pulau Nangka ini, didukung oleh KBPN yang artinya keluarga besar Pulau Nangka, yang tuanya ngedukung, yang mudanya semangat. Nih acara terlaksana sampai sukses seperti malam hari ini. Semuanya ikut mendukung, dari mulai RT-nya, dari mulai RW-nya, apalagi dari kiai-kiai sepuhnya, dari habaibnya, guru kita sangat mendukung 100% dengan adanya kegiatan Maulid seperti ini. Makanya tadi Habibana tuh guru kita bilang, kalau ada orang ngadain acara Maulid, ada yang ngata-ngatain, ada yang bilang Maulid Nabi bid'ah inilah, bid'ah itulah, sholawat Nabi katro katanya, sholawat Nabi ketinggalan zaman katanya. Padahal dia ngaku Pak agamanya Islam. Saya yakin dia bukan orang Islam, dia adalah antek-antek Yahudi yang berkedok Islam. Ceramah kalau udah mulai lapar emang begini Pak, marah-marah mulu jadi. Alhamdulillah. Makanya ini harus kita dukung anak-anak muda di Pulau Nangka ini. Ada kegiatan bagus seperti ini. Dari kiai-kiainya pun semuanya mendukung. Keluarga besar daripada Pulau Nangka pun mendukung. Semuanya ikut mendukung. FBR-nya mendukung, Bansernya mendukung, Ansornya mendukung. Kumpul semua menjadi satu di tempat ini. Kita rayakan peringatan, yaitu hari lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Ini anak-anak muda yang kayak begini nih, ntar yang akan dapat naungan langsung dari Allah. Karena kan ntar ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan langsung dari Allah. Di antaranya adalah wasyabun nasa'a fi ibadatillah, anak muda yang masih mudanya dipergunakan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Siap dukung anak-anak muda kita Pak? Bu, siap dukung anak-anak kita Bu? Ini bersyukur deh kalau pakai kudungan, pakai gamis hitam kayak begini cakep, enak, nyata adem ya Bu ya. Coba lihat di luar sono dah, malam Sabtu kayak begini. Tadi aja saya lagi di jalan itu udah banyak banget kantong wewe. Kantong wewe. Kadang-kadang maaf ya Allah. Anak-anak muda sekarang kalau nggak didukung, diawasi, diayomi sama yang tua bisa bahaya Pak. Iya apa kagak? Yang namanya zaman sekarang ini, kalau ada anak-anak muda tuh jam 1, jam 2 belum pulang ke rumah, pada nongkrong di pinggir jalan. Kadang-kadang sepiknya main ML doangan, mabar main FF doangan. Kadang-kadang bukan cuman mabar main game doang Bu, ada sampinganannya Pak. Maaf, kadang-kadang bukan cuman main game doang, pada nyekek botol, ngedrink, ngefly, ngeboat, tripping, giting. Ada yang terbius dengan heroin, morfin, TKW, brandy, whisky, sampanye, bulonya, martini, vodka, AO, sabu-sabu, putau, civas, civas regal, wine white, wine red, ciu, raja wali, mix, apa lagi Bang?
rokoknya sinte, iya. Topi miring, topi nencrek ditenggak juga. Akhirnya tuh bocah bu jalan di aspal udah pelantar, pelintir, matanya udah pada merah, percis ikan bandeng telat. Ditanya sama temennya, Jul dari mana lu? Bebe. Ayo anak-anak muda di Pulau Nangka ini, kita harus bangkit. Udah bukan zamannya lagi buat kita mabok-mabokan, betul? Bukan zamannya lagi buat kita cimeng-cimengan, betul? Bukan zamannya lagi buat kita narkoba-narkobaan, betul? Zamannya sekarang anak muda taqarrub ilallah, deketin diri kepada Allah, sawan kepada para alimul ulama dan para habaib kita. Ini baru anak muda, harapan bangsa, harapan negara, harapan kita semua. Alhamdulillah. Nih cakep anak-anak muda kayak begini nih, alhamdulillah. Apalagi sampai meramaikan, memakmurkan masjid, lebih cakep lagi. Kadang-kadang maaf kalau kita survei ini di Pulau Nangka udah berapa masjid di sini ya? Banyak ya. Ini di RW ini aja berapa masjid Pak RW? 3. Di Kecamatan Pulau Gadung berapa masjid udah? Banyak. Coba dah kalau kita survei, maaf banyak laki-laki apa anak mudanya? Aki-aki. Bu, itu di masjid, di musola banyak laki-laki apa anak muda? Jujur, please jangan ada dusta di antara kita. Itu mau kemana lagi temennya Vanessa Angel? Pokoknya kalau ada yang bangun saya bacain aja. Ibu mau kemana bu? Mau kencing? Kagak ngapa-ngapa, iya. Sambil saya doain dah, mudah-mudahan kencingnya berjalan dengan lancar. Ada lagi nggak yang mau kencing? Ada bang? Yang ditahan-tahan, kalau banyak yang mau kencing, bagaimana Pak RW? Acara kita stop dulu sebentar. Kita kencing dulu berjamaah. Emang enak lagi ngomong mondar-mandir. Kembali ke lab. Masjid musola sekarang ini, masjid kita udah bagus banget, udah gagah banget, udah keker banget. Alhamdulillah. Isinya aki-aki. Nyang mukul beduk aki-aki, nyang azan aki-aki, nyang komat aki-aki, nyang jadi imam aki-aki, nyang jadi makmum aki-aki, nyang baca doa aki-aki, nyang gulung karpet, nutup pintu masjid, yang mati. Oh kiai, yang ngomong nih, kiai, kiai. Ya halo. Kalau masjid musolanya bagus, yang azan subuh aki-aki, 2:30 tuh 3:30 aki-aki masuk ke masjid, ngidupin mic rata. Atau bapak-bapak, ibu-ibu, anun. Begitu giginya kepentok mic, jatuh tuing. Kata nenek-nenek di rumah, ya mati dan aki-aki, ya mati dan. Harusnya ada anak muda nih di Pulau Nangka ngomong sama yang tua, Kong Haji mohon maaf, Kong Haji bagian deh yang jadi imam, bagian saya yang azan. Ini anak muda Pulau Nangka azan subuh. Bang, masih muda kan ya? Coba azan subuh bang, contohin dulu ya. Jadi nyuruh gua mulu lu ke panggung. Anak muda azan subuh. Nih pak, anak muda azan, anak muda Pulau Nangka azan subuh. Nungguin ya. Anak muda azan subuh. Ngeselin banget dia ya. As-salatu khairum minan nar.
Ibu-ibu yang punya anak perawan teriak dalam rumahnya, tarik calon mantu. Beres gak urusan kalau begitu Pak? Cakep apa kagak? Alhamdulillah. Nih kita patut bangga anak-anak muda di Pulau Nangka ini semangat mengadakan acara seperti ini. Dia rela berkorban, bahkan hartanya, pikirannya, tenaganya didukung oleh semua donatur yang ada di sini di dalamnya, didukung oleh aparatur pemerintahnya, didukung oleh orang tuanya, didukung oleh semua lingkungan yang ada di sini. Alhamdulillah, mereka pun semangat melakukan hal-hal baik seperti ini. Nggak ada yang sia-sia. Semua entar nih bakalan nolongin kita. Apalagi Rasulullah. Ini entar tenda bu, tenda nih. Di sono bisa ngomong tenda. Tenda bisa ngomong. Tenda bisa ngomong. Tenda bisa ngomong. Yang mungkin nanti yang aturannya kita bakal dijebloskan ke dalam api neraka. Kata tenda nih, kata tenda. Tenda ntar di akhirat menjadi saksi kita bu. Ya Allah ya Rabb, saya dulu menjadi saksi hidup di Pulau Nangka itu. Orang itu tuh pernah menghadiri acara Maulid Nabi dari habis Isya sampai kelar ya Allah. Ini kata tenda. Kata tenda. Saya menjadi saksi dulu ya Allah ketika masih berada di alam dunia. Itu Fulana binti Fulana, itu Fulan bin Fulan, bukan orang jahat ya Allah. Jangan engkau masukkan ke dalam neraka jahanammu, masukkan dia ke dalam surgamu ya Allah. Ini tenda bisa ngomong. Tenda bisa ngomong. Tenda. Orang kata bisa ngomong tenda. Enggak ada yang sia-sia kalau kita melakukan hal-hal baik seperti ini. Alhamdulillah. Lalu yang kedua, poin yang berikutnya, dengan kita memperingati Maulid Nabi, perlu kita ketahui ini Nabi dan Rasul. Nabi kita Muhammad itu Pak amat sangat sayang dan cinta sama kita semua umatnya. Saking cintanya Nabi Bu, lagi giliran maulid ya Allah di depan ditaruh bocah mulu. Giliran dangdutan yang tua-tua pada di depan. Sampai mana sih tadi ceramahnya? Nabi ini cinta banget sama kita. Saking cintanya Nabi, beliau sampai menjamin kita semua akan bakal masuk ke dalam surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Ya maksain lagi. Ininya siapa sih itu? Bu, ayo kalau menyebut nama Allah sebut yang semarak, sebut yang semangat. Nih Pak. Yang tukang mancing kagak nyaut gue doain besok jadi bagong mancing. Pak. Kenapa Pak Kiai, mohon izin sih sama Bang Izul, emang habis mancing belum tidur pisan ini Kiai. Oke tadi panggung gue belum tidur juga, istirahat dulu ya. Sampai mana tadi ceramahnya? Mancing. Pak, kalau menyebut nama Allah sebut yang sambil angkat nih Bu tangan kita yang kanan nih, nanti digenggam seperti ini. Pas terakhir kita sebut nama Allah, ini genggaman kita buang sambil kita niatin ngebuang segala penyakit yang ada di dalam jiwa dan raga kita. Mungkin yang udah pernah berobat dari rumah sakit ini ke rumah sakit itu, dari alternatif yang ini ke alternatif yang itu, dari embah ini ke embah itu, dari abah yang ini ke abah yang itu, belum juga sembuh penyakitnya.
Sekarang nih Pak, sekarang ini kita minta kepada Allah, ya Allah ya Rabb, dengan kebesaran, dengan keagungan dan kemuliaan junjungan kami Nabi besar Maulana Muhammad, yang punya penyakit pulang dari acara di sini penyakitnya sembuh total semua. Mana ada caranya nih kayak begini nih, liatin. Yang belakang kelihatan apa kagak? Liatin dulu ya, liatin dulu. Nih kayak begini. Kumpulin tarbu semua penyakitnya di sini. Entah itu penyakit jantung, liver, kencing manis, gula, rematik, apa lagi? Usus buntu, apa lagi? Kaki suka kram, pantat suka keremian. Apa lagi penyakitnya bang? Hah? Cantengan. Enak banget itu habis digini dicium dah. Itu udah paling nikmat sedunia. Sama kayak anak santri habis garuk-garuk cium. Itu udah paling enak gitu ya. Alhamdulillah. Kumpulin semua penyakitnya di sini. Terakhir kita sebut asmane Gusti Allah. Wonten wong Jawa ndek kene? Kathah nggih? Sing ndi ae wong Jawa angkat tangane. Jawane pundi, Bu? Tegal. Kalau wong Tegal itu ngomongnya nih kayak begini, mangane karo apa? Karo endong. Kayak begitu kan ya? Kalau orang Solo dia mah halus, orang Solo mangane karo apa mas? Karo opo gitu ya? Mangane karo opo mas? Kalau ada kebakaran juga dia mah selalu aja ada kebakaran. Kata orang Pulau Nangka ini beneran kebakaran apa kagak sih? Kalau orang Kulon sono beda lagi ngomongnya, orang-orang apa? Primin sih kayak kue ya. Inyong mau sudi punya anak kayak kue. Kalau punya anak kayak kue dicaplok Bu. Kembali ke lab. Kumpulin semua penyakitnya di sini. Penyakit apa aja ntar kumpulin di sini. Terakhir kita sebut nama Allah, nih genggaman kita buang sambil kita niatin untuk ngebuang segala penyakit yang ada di dalam jiwa dan raga kita. Pak, bisa? Caranya bisa? Ntar kayak begini nih Bu, liatin dulu. Kan digenggam nih, kumpulin penyakitnya di sini, kumpulin. Sebut nama Allah yang semangat. Allah. Tuh kayak begitu. Niatin ngelempar, ngebuang penyakit. Cuman saya pesen banget, please deh, buangnya jangan kemari, jangan. Awas lu buangnya kemari. Ada Kiai Mustafa nih gue laporin. Jangan kemari ya. Mana kayak sono belah belor bietan ngidul sono ngidul kayak. Mana kayak jangan kemari, jangan. Ya, ini yang hadir Bu Pak bukan cuman kita doangan. Banyak banget puluhan bahkan ribuan malaikatnya Allah. Mau kemana Bu? Bu pulang bareng. Orang kata kalau ada yang bangun saya bacain. Bu mau kencing ya? Iya dah kencing dah. Balik lagi ya. Awas Abdulnya ngaji. Wujud. Abdulnya ngaji pulang setelah doa. Insya Allah nih kabul semua hajat cita-cita kita. Ayo siap-siap nih. Malaikat lagi nungguin pengen mengaminkan doa kita semuanya. Kita orang ahlus sunnah wal jamaah. Kita orang yang percaya banget dengan adanya keberkahan. Betul Pak? Pulang dari tempat ini yang punya penyakit, penyakitnya sembuh total semua. Nih caranya kayak tadi ya Bu. Ayo yang mau sehat, yang mau sembuh. Nih malaikat lagi nungguin pengen mengaminkan doa kita semuanya. Ayo siap-siap. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Kelihatan penyakitan semua. Nenek-nenek di belakang maksain juga. Iya.
Beliau mana kencang banget, Allah udah gede banget, suka keremian kali. Tapi insya Allah kalau barusan bapak ibu yakin, sembuh total penyakitnya. Karena kan kata saya punya guru, kata saya punya orang tua tuh dalam kitab usul fikih, kata Kiai Mustafa, al yaqinu la yuzalu bisak. Sak itu keraguan-raguan, mang-mang. Kalau nggak ada barusan rasa mang-mang, rasa keraguan-raguan, pulang dari tempat ini yang punya penyakit-penyakitnya sembuh total semua. Amin ya rabbal. Nabi menjamin nih kita semua umatnya akan masuk ke surga. Illa man aba, kecuali yang kagak mau atau yang menolaknya. Diajak ngaji dia diajak sedekah dia diajak sholat dia diajak apa lagi, maulid nabi dia itu termasuk golongan ilaman abah, orang kagak mau diajak kebaikan. Betul apa kagak? Tapi insya Allah yang hadir malam hari ini min ahlil jannah semua, daripada calon-calon penghuni surga. Kelihatan kalau orang ahli surga bu, di dunia mukanya itu terang, mukanya terang tuh kayak itu tuh. No, saya lihat dari handphone beliau juga terang tuh, kayak ibu pakai kudungan abu-abu tuh, mukanya terang, bersinar, kena sinar lampu. Ya, udah pede banget. Ya. Baru temennya mau ditraktir bakso besok. Alhamdulillah. Nabi cinta banget sama kita. Lalu bagaimana cara kita umatnya, baginda Rasulullah membalas rasa cinta sayang beliau? Banyak banget caranya. Salah satunya dengan selalu menjalankan sunnah-sunnahnya Nabi dan memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi. Ayo kita baca sholawat bareng-bareng, mau sholawatan.